kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Muhammad Rifki Pratama D1F01937, yang kedua Fani Dwi Utami D1F0191, yang ketiga Redo Saputra D1F019027, yang keempat Resta Dwi Optika D1F019051, yang kelima Esther Mutiara Sigiro D1F019039, saya sendiri, yang terakhir Cecep Firmansyah D1F019045. PowerPoint kami ini berjudul Pemberdayaan Masyarakat Bengkulu melalui Balai Latihan Kerja. Latar belakangnya, Balai Latihan Kerja atau lebih dikenal dengan BLK merupakan wadah untuk mendapatkan dan mengasah keterampilan yang dimiliki. BLK yang terletak di Jalan Merapi Panorama Kebun Tebeng, Kota Bengkulu ini memiliki 12 kelas. Namun untuk saat ini hanya 8 kelas yang dilaksanakan, yaitu Teknilas Otomotif, Tata Kecantikan atau Tata Rias Rambut, Bangunan atau Furniture Kayu, Bisnis Manajemen, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Komputer Jaringan, serta Komputer Desain Grafis. Di akhir pelatihan akan ada ujian untuk mendapatkan sertifikat yang nantinya dapat digunakan se-Asia Tenggara. Tidak hanya itu, peserta pelatihan akan mendapatkan uang transport selama pelatihan. Peserta tidak perlu takut untuk tidak memiliki peralatan dan bahan, karena bahan dan peralatan juga termasuk fasilitas yang tersedia di BLK. Kemudian jenis pemberdayaan dilakukan. Pada kegiatan BLK ini, jenis pemberdayaan yang dilakukan adalah jenis pemberdayaan ekonomi, di mana pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga meningkatkan pendapatan ekonomi, serta meningkatkan kreativitas dan keterampilan masyarakat Kota Bengkulu. Yang kemudian selanjutnya yaitu adalah proses pemberdayaan. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap ini, peserta Balai Latihan Kerja akan mengikuti tahap pendaftaran. Pendaftarannya pun dilakukan secara online melalui link khusus pendaftaran, dan kemudian tahap perseleksian. Ada 3 tahap seleksi, yaitu pemberkasan, tulis, dan wawancara. Di tahap ini pula, para peserta akan diseleksi guna mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia dan daya saingnya. Yang kedua yaitu tahap evaluasi, di mana pada tahap ini peserta yang mengikuti Balai Latihan Kerja akan melakukan ujian untuk mendapat sertifikat yang bisa digunakan se-Asia Tenggara. Selanjutnya, teori pemberdayaan. Dari perspektif pluralis Jim Hill melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam lobby, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, dan memahami bagaimana bekerjanya sistem atau cara bermain. Jadi pemberdayaan yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar, sehingga tidak ada yang menang ataupun kalah. Kemudian keterkaitan Balai Latihan Kerja dengan adanya teknologi yang berkembang. Instruktur merupakan titik sentral dari pelaksanaan pelatihan. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong BLK dan instruktur BLK agar lebih familiar mengoperasikan teknologi dan informasi. Tujuannya, BLK dan instruktur BLK dapat mengembangkan metode pelatihan yang lebih berkualitas dan aksesibel. Khususnya generasi milenial semakin melek teknologi, seperti hasil polling Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia pada April 2019 yang menyebut bahwa 117 juta jiwa atau sekitar 64% penduduk Indonesia sudah terhubung ke internet. Dengan banyaknya penggunaan internet, diharapkan BLK dan instruktur BLK mampu membuat inovasi dalam metode pelatihan agar upaya percepatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia dapat tercapai. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.